Oke, materi yang pertama yaitu sejarah dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Kemudian selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas As-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Abu al-Abbas As-Saffah juga didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah raja-raja pada Bani Abbasiyah. Raja pada periode awal atau periode pendiri. Yang pertama, Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah dari tahun 721 sampai 754 Hijriah. Abu Ja'far al-Mansur dari 750 sampai 775 Hijriah. Al-Mahdi dari 775 sampai 785 Hijriah. Musa al-Hadi dari tahun 785 sampai 786. Harun ar-Rasyid dari tahun 786 sampai 809 Hijriah. Al-Amin dari tahun 809 sampai 813 Hijriah. Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Hijriah. Al-Mutasim dari tahun 833 sampai 842 Hijriah. Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai 861 Hijriah. Selanjutnya adalah raja-raja periode lanjutan, yaitu tahun 847 sampai 945 Hijriah. Al-Muntasir dari tahun 861 sampai 862. Al-Musta'in dari tahun 862 sampai 866. Al-Mu'tas dari tahun 866 sampai 869. Al-Muhtadi dari tahun 869 sampai 870 Hijriah. Al-Mutamid dari tahun 870 sampai 892 Hijriah. Al-Mutadid dari tahun 892 sampai 902 Hijriah. Al-Muktafi dari tahun 902 sampai 908 Hijriah. Al-Muqtadir dari tahun 908 sampai 932 Hijriah. Al-Qahir dari tahun 932 sampai 934 Hijriah. Al-Rodi dari tahun 934 sampai 940 Hijriah. Al-Muttaqi dari tahun 940 sampai 944 Hijriah. Al-Mustaqfi dari tahun 944 sampai 946 Hijriah. Perkembangan keilmuan masa Abbasiyah. Yang pertama, ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir Bi al-Mathur dan tafsir Bi ar-Ra'yi. Aliran pertama lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sementara itu, aliran yang kedua lebih banyak berpijak pada logika daripada nas syariat.
Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal di masa itu adalah Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baidawi dengan Mu'allim Al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kasyaf, Al-Razi dengan tafsir Al-Kabir, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan milis pertama kali dibedakan. Prinsip Shelton dalam operasi juga ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Pada saat itu, Ar-Razi adalah dokter anak masyhur dengan karya kedokteran Al-Hawi, buku ensiklopedia kedokteran. Selain itu ada juga Ibnu Sina atau Abu Al-Husain bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di bukunya Al-Qunum fi At-Tib. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad. Dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Selanjutnya, matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan Al-Khawarizmi adalah Hisab Aljabar. Ia juga menjelaskan mengenai logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Di masa dinasti Abbasiyah, ilmu matematik klasik di Yunani dan India dipelajari untuk menghasilkan integrasi matematika modern. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari dan dikembangkan. Yang keempat, astronomi. Adapun astronomi, tokoh-tokohnya yang pertama Al-Farazi, pencipta astrolab, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua, Al-Battani atau Al-Battaknius. Dia ahli matematika dan astronomi. Dia menciptakan istilah perhitungan trigonometri dengan unsur-unsur seperti sin atau jaib, tangen, dan kontangen. Ia berhasil menentukan garis lengkung atau kemiringan ekliptik atau orbit di mana matahari kelihatannya bergerak. Panjangnya tahun tropis, lamanya musim, serta tepatnya orbit matahari dan orbit utama planet-planet. Ilmu bahasa dan sastra. Berbeda dengan masa pemerintahan Bani Umayyah yang belum banyak, penyair pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih kental dalam keaslian warna Arabnya. Sedangkan sastrawan pada zaman pemerintahan Bani Abbas telah melakukan perubahan kekuasaan tersebut. Mereka telah mampu mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak bermunculan penyakit terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai masa keemasan dinasti Bani Abbasiyah. Sebenarnya, zaman keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Berbagai buku bermutu
diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Dari India misalnya, berhasil diterjemahkan buku-buku Kalilah dan Dimmah, maupun berbagai cerita fabel yang bersifat anonim. Berbagai dalil dan dasar matematika juga diperoleh dari terjemahan yang berasal dari India. Selain itu, juga diterjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, terutama filsafat etika dan logika. Salah satu akibatnya adalah berkembangnya aliran pemikiran Mu'tazilah yang amat mengandalkan kemampuan rasio dan logika dalam dunia Islam. Sedangkan dari sastra Persia, terjemahan dilakukan oleh Ibnu Mukaffa yang meninggal pada tahun 750 Masehi. Pada masa itu juga hidup budayawan dan sastrawan masyhur seperti Abu Tammam yang meninggal pada tahun 845 Masehi. Al-Jahiz dan Al-Jahiz meninggal pada tahun 869 Masehi. Dan Abdul Faraj meninggal tahun 960 Masehi dan beberapa sastrawan besar lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya pada bidang sastra dan seni saja, juga berkembang meminjam istilah Ibnu Rusyid, ilmu-ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu-ilmu nakli seperti tafsir, teologi, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Dan juga berkembang ilmu akli seperti astronomi, matematika, kimia, bahasa, sejarah, ilmu alam, geografi, kedokteran, dan lain sebagainya. Perkembangan ini memunculkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dalam ilmu bahasa, muncul antara lain Ibnu Malik At-Ta'i, seorang pengarang buku nahwu yang sangat terkenal, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Dalam bidang sejarah, muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun, serta tokoh-tokoh besar lainnya yang memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Popularitas Daulah Bani Abbasiyah juga mencapai puncaknya di zaman Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Tingkat kemakmuran paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.